wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ikhwan, akhwat rahiman wa rahimakumullah. Bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin atas segala rahmat, hidayah, inayah yang telah Allah berikan kepada kita, sehingganya pada malam hari ini kita dapat duduk di tempat yang penuh sekali dengan keberkahan. Tepat di hadapan kita pusara seorang yang kenal kepada Allah dan yang akan membawa hati kita untuk menangis hina di hadapan Allah dan akan mengantarkan kita untuk cinta dan akan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Besar harapan kita kepada Allah, sebagaimana kita dikumpulkan pada malam hari ini, kelak Allah akan kumpulkan kita di dalam surganya Allah bersama guru-guru kita yang diimami baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Salawat terindah dan salam terkasih selalu teruntuk manusia yang penuh kasih, Sayyidul Wujud Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhwan akhwat rahimani wa rahimakumullah. Mungkin ada yang belum mengetahui ataupun yang belum mempunyai pemahaman kenapa kita seakan-akan lebih memuliakan guru kita daripada yang lain. Kenapa kita harus lebih memuliakan guru ketimbang yang lain, dan menjadi sebuah kewajiban bagi seorang murid menanamkan di dalam hatinya bahwa guru kita, guru hati kita lebih tinggi di antara makhluk-makhluk Allah yang lainnya. Harus lebih tinggi daripada para wali-wali Allah yang lainnya. Tetapi cukup di hati, jangan diucapkan, karena apabila diucapkan akan timbul fitnah. Harus diyakinkan di dalam hati bahwa guru kita adalah manusia yang mempunyai pangkat tertinggi di sisi Allah. Jika Anda ingin mendapatkan keberkahan dari seorang guru alim Rabbani Abu Ya Habib Amin bin Muhsin Al-Indwan, kenapa kita harus memuliakan beliau? Kenapa kita harus memuliakan guru kita? Sehingga dari jauh ikhwan ahwat datang ke tempat ini hanya untuk duduk bersimpu. Ternyata Allah Subhanahu wa ta'ala memang sudah mengajarkan kepada kita bahwa ada tempat, ada manusia yang memang lebih dimuliakan di antara manusia-manusia yang lain. Terutama contoh, jika di Singkawang ada Masjid Makarim, maka Masjid Makarim lebih mulia, lebih utama daripada tempat-tempat yang lain yang ada di kampung Jawa ini. Tetapi jika Masjid Makarim yang mulia ini dibandingkan dengan Masjidil Aqsa, maka tentu Masjidil Aqsa lebih utama daripada Masjid Makarim. Jika Masjidil Aqsa yang sudah begitu mulia, jika dibandingkan dengan Masjid Nabawi, maka Masjid Nabawi jelas lebih utama daripada Masjidil Aqsa. Jika Masjid Nabawi dibandingkan dengan Masjidil Haram, maka Masjidil Haram lebih utama daripada Masjid Nabawi. Itu yang diucapkan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, seakan-akan memberikan pelajaran kepada kita. Walaupun sama-sama masjid, tetapi ada masjid yang memang lebih diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu juga dengan para nabi. Ada yang mendapatkan julukan Khalilullah. Dari semua nabi yang kita ketahui, nabi dan rasul yang kita ketahui, ada yang mempunyai gelar Khalilullah, kekasihnya Allah.
yang selalu berdekatan dengan Allah. Ada nabi yang Allah jelaskan di dalam Al-Quran, yaitu Nabi Allah Isa alaihissalam, yang Nabi Allah Isa mengatakan, waja'alani mubarakan aynama kunt. Sesungguhnya Allah menjadikan untukku dan tempat yang aku injak menjadi berkah, menjadi tempat yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga orang yang berdekatan dengan orang yang diberkahi oleh Allah, maka terberkahi jugalah orang-orang tersebut. Begitu juga dengan guru kita. Kita datang dari jauh, di antara tempat-tempat kita datangi tempat ini. Kenapa? Karena kita ingin mendapatkan keberkahan dari orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Setidak-tidaknya bagi antum semua yang telah hadir ke tempat ini, yang memang dikhususkan, tidak ada maksud lain kecuali hanya untuk berziarah kepada orang yang kenal kepada Allah, maka Allah akan menjadikan dan memberikan kepada antum apa yang diberikan kepada kekasihnya. Kedudukannya, keberkahannya, semuanya diberikan oleh Allah kepada kita semuanya. Besar harapan kepada Allah, semoga kita yang hadir pada malam hari ini mendapatkan apa yang Allah berikan kepada guru kita, tercurah dan menghiasi semua setiap langkah-langkah kita untuk di hari-hari ke depannya. Amin ya rabbal alamin. Lalu pertanyaannya, bagaimana caranya guru kita untuk mendapatkan hal-hal tersebut? Bagaimana caranya guru kita mendapatkan predikat kekasih Allah? Apakah dengan bersantai-santai? Tidak, ayyuhal ikhwan. Apakah dengan tidur di tilam yang begitu empuk? Tidak. Apakah makan dengan makanan yang nikmat? Tidak. Apakah dengan kendaraan yang mewah? Tidak. Semuanya dengan ujian yang berat. Semuanya dengan ujian yang berat. Dasar di dalam bertarekat, wahai orang-orang yang telah mengambil baiat, yang percaya dengan tarekat, Anda akan teguh di dalam hidup Anda. Anda akan menjadi kekasih Allah. Anda akan menghiasi hari-hari Anda dengan keberkahan dari Allah jika dengan 3 syarat. Yang pertama, Anda ahli tarekat tidaklah makan kecuali benar-benar dalam keadaan lapar. Tidaklah ahli tarekat ini akan dia memakan suatu makanan kecuali benar-benar dalam keadaan lapar. Makanannya diseleksi dengan baik dan benar. Jangan main hantam saja. Lihat ada makanan nganggur, bismillah aja. Bisa jadi makanan tersebut makanan subhan. Dan hal ini pernah terjadi di zamannya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Dikala Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq dari luar masuk ke dalam rumahnya, kemudian Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq melihat ada susu. Diambil oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, mungkin terasa haus yang sangat, kemudian diambil dari susu itu dan diminum. Kemudian tidak ada pembantunya mengatakan, wahai Abu Bakar As-Siddiq, sesungguhnya apakah engkau tahu susu punya siapa itu? Hak milik siapa susu itu? Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, aku tidak tahu. Apakah kamu tahu? Aku juga tidak tahu. Saking takutnya Sayyidina Abu Bakar dengan sesuatu yang subhan, maka dicolek, dimuntahkan kembali oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq semua susu-susu yang ada di dalam perutnya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq sampai biru wajahnya. Ingin mengeluarkan sesuatu yang haram, ingin mengeluarkan sesuatu yang subhan. Padahal di dalam kaidah fikih, jika kita tidak tahu, maka hukumnya tidak apa-apa. Tetapi bagi ahli tarekat, sesuatu yang tidak apa-apa di dalam fikih, tapi bagi kita itu sesuatu yang berbahaya untuk perjalanan kita untuk menghadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa kita kok disuruh makan waktu lapar? Karena makanan yang ternikmat adalah makanan dikala kita lapar.
Ahli sufi mengajarkan kepada kita agar kita mensyukuri dan menjadikan semua apa yang diberikan oleh Allah menjadi sebuah kenikmatan. Anda bayangkan, misalnya Anda suka sop ataupun Anda suka pizza hut, makanan yang paling enak misalnya pizza, tetapi Anda dalam keadaan kenyang, dikasihkan pizza hut dengan berbagai macam hidangan. Apakah kita sentuh? Kita bilang enak sebenarnya, cuma saya lagi kenyang. Makanan yang enak dikala kenyang semuanya jadi tidak enak. Tetapi ayolah ikhwan, kalau kita lapar, roti yang keras sudah kayak batu dimakan pas lapar semuanya jadi nikmat. Ahli tarekat mengajarkan apapun yang diberikan oleh Allah, sedikit atau banyak, dikala Anda lapar, Anda pasti akan mensyukuri semua pemberian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Belajarlah untuk mensyukuri apa yang telah diberikan oleh Allah. Bukankah Anda dulu pernah hidup satu zaman dengan guru kita? Bagaimana perjuangan guru kita? Sehingganya saya pernah mendengar dari ibu saya, Syarifah Rugaiyah, mengatakan dikala di rumah sebelah karena saya lahir di rumah sebelah sini, kata Bunda mengatakan, Helmi tahu, buyanya dulu setiap hari, mungkin bahasanya setiap hari, keseringan makanannya nasi dicampur garam, dicampur cabai, nasi dengan buje cepi. Kalau kata orang Madura tuh pakai buje cepi, cabai dengan garam diulek kemudian dicocol-cocolkan. Itu yang dimakan oleh guru kita. Kalau yang kita sekarang makanannya macam-macam. Oleh karena itu ayo ikhwan, yuk kita belajar. Kalau Anda ingin mensyukuri nikmat Allah, maka belajarlah untuk makan di kala lapar. Kalau belum terlalu lapar, ditahan, tunggu sampai lapar. Makanya para ahli tarekatnya kita ini rata-rata badannya kurus. Terus terang, semua ahli tarekat ini rata-rata badannya kurus. Habib, tapi guru kita kok gemuk Habib. Tapi kok guru kita kok gemuk? Saya jelaskan. Tidak, tenang, yang gemuk saya akan kasihkan penjelasan juga. Iya, langsung tersinggung Habib dengan cerita yang kurus-kurus dan gemuk tidak dibahas. Saya mencari di dalam sebuah kitab. Saya cari kenapa kok guru kita ini rata-rata ya, orang-orang alim, orang-orang yang hebat itu badannya kok gemuk-gemuk. Kenapa? Subhanallah, ternyata mereka-mereka yang ahli sufi, ahli tarekat yang sungguh-sungguh berjalan kepada Allah, dikala dia sudah mencapai derajat yang tertentu, maka orang tersebut menggemukkan badannya agar wanita-wanita yang ada di sekitarnya tidak senang melihat badannya. Artinya tidak selera. Karena wanita itu suka sama orang yang badannya berotot, yang kuat, nampak kuat. Tapi kalau sudah gemuk, mau lari gak susah tuh, Bang. Sehingga guru kita badannya digemukkan agar memang sengaja biar tidak terjadi fitnah-fitnah yang akan menyerang kepada guru kita. Jadi yang badannya gemuk-gemuk itu memang sengaja. Wahai para istri, maka berbahagialah Anda jika mempunyai suami yang gemuk. Kenapa? Karena dia menjaga hatinya hanya untuk Anda. Badannya, silahkan kau lihat wanita yang lain, lihat badanku yang jeli ini, tapi hatiku yang indah, yang bentuk love, hanya untuk istrinya yang tercinta. Allah karim. Sehingga tidak usah heran kenapa kok guru kita gemuk. Ya, begitulah. Dan hikmah dari ini semuanya, orang yang makan dikala lapar, orang yang akan dikala lapar, orang yang tidak makan,
orang yang namakan akan timbul rasa lapar. Orang yang kelaparan dan kehausan, maka akan timbul satu rasa, yaitu teringat dengan kematian. Orang yang mengingat kematian akan timbul rasa takut. Jadi sebenarnya ahli tarekat yang makannya sedikit, makan dikala lapar, sesungguhnya dia lagi menimbulkan rasa ingat sama kematian, dan ingat sama kematian menimbulkan rasa takut. Nah, seperti itu. Itu yang pertama. Yang kedua dan ketiga, insya Allah akan kita bahas di hari Sabtu. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.